dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kita dapat bisa berjumpa kembali. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ini pujian kami ya Tuhan, ini persembahan kami. Kami mau berikan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau berikan pujian kami bagi Engkau sebagai persembahan yang hidup dalam hidup kami.
menikmati hadirat-Mu, menikmati baik-Mu Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau besar Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Yesus, pujian bagi-Mu Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu Yesus, pujian bagi-Mu Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Yesus, pujian bagi-Mu Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa di saat kita, sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berserta kita. Amin. Haleluya.
dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
Shalom, puji Tuhan, jumpa kembali dalam acara ibadah di rumah masing-masing. Walaupun sudah ada new normal, di mana telah diberikan suatu kelonggaran bagi kita untuk bisa menjalankan ibadah, namun kita sabar menunggu waktu yang tepat sesuai dengan apa yang disarankan oleh sinode kita maupun juga saran dari beberapa daerah untuk membawa kebaikan bagi kita. Oleh sebab itulah mari kita tetap menunggu dengan sabar, tetap kita selalu di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan, dan saya tetap percaya Tuhan akan tetap bekerja di atas setiap kita semua dimanapun kita berada, karena kita adalah domba-domba gembalanya yang tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, pada saat ini lagi kita akan dengarkan firman Allah sebagai sebuah dasar kehidupan pengharapan untuk tetap kita terus belajar dari hidup ini, dari kebenaran firman Allah yang kiranya boleh memberikan inspirasi, yang boleh kiranya memberikan suatu sukacita pengharapan bagi kita semuanya. Mari kita akan awali semua lebih dulu di dalam doa. Dan Bapa Surgawi, kami menyerahkan acara ibadah yang kami adakan ini, yang langsung akan diterima oleh umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati pelayanan ini, dan Engkau kiranya Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ini, menerjemahkan atas setiap mereka semua, dan memberikan kekuatan urapan-Mu bagi setiap mereka semua, sehingga mereka semua Tuhan boleh sama-sama diteguhkan, boleh sama-sama dikuatkan imannya dan pengharapannya, agar tetap terus dalam sukacita, dalam damai sejahtera Allah. Dan kiranya juga Tuhan yang selalu memberkati mereka semua. Hamba percaya akan kesetiaan-Mu dan kuasa-Mu yang tak dapat terbatas dan dibatasi oleh apapun. Kami menyerahkan seluruh jalannya pemberitaan firman Allah ini dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa mengucap syukur karena Engkau yang selalu mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini atau saat ini kita akan mengambil pembacaan firman Allah yang akan saya bacakan di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Demikian sabda Tuhan. Ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka saya ulangi, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan berkata, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Kisah ini dikisahkan tentang ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Suatu penyakit yang mungkin sangat tidak diharapkan oleh wanita. Tetapi itu yang terjadi bahkan sudah 12 tahun lamanya. Saya bisa membayangkan
bagaimana kondisi orang yang mengalami sakit. Sekecil apapun, sakit itu tidak akan pernah diharapkan oleh kita. Kita tentu akan mengalami begitu banyak kesulitan dalam menghadapi sakit yang kita alami. Apatah lagi kalau sakit itu dikategorikan sudah menjadi sakit yang berat. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, kita sudah tidak senang terlalu berlama-lama dalam kondisi keadaan yang sakit. Apatah lagi dikatakan dalam firman Tuhan 12 tahun lamanya. Apa yang akan kita alami, apa yang kita akan perbuat bila mana kita mengalami suatu persoalan dan persoalan itu berlarut-larut, tidak juga dapat teratasi, dan persoalan itu bertambah lama tambah parah, tambah lama tambah dalam kondisi yang tidak lagi ada harapan. Apa sikap kita sebagai manusia? Tentu kita akan putus asa. Sebagai manusia kita akan menjadi lemah. Dari segala yang diperjuangkan dengan segala usaha yang ada, hasilnya nihil. Bahkan jauh dari harapan untuk memperoleh pertolongan di atas segala sesuatu dalam usaha yang kita sudah perbuat. Seperti wanita ini, dia telah berjuang habis-habisan dari segala harta yang dia miliki. Dia sudah keluarkan dengan segala upaya untuk datang ke segala tabib yang dianggap memungkinkan untuk bisa menolong. Tetapi firman Allah berkata keadaannya semakin memburuk. Berapa banyak juga kita dihadapkan hal yang sama. Bagaimana kita sudah berjuang dengan segala cara, dengan segenap akal kita, dengan segenap kekuatan kita. Bahkan tidak sedikit apa yang kita sudah korbankan, kita semakin bertambah masalah. Sakitnya, masalahnya tidak selesai, keuangannya juga ikut terimbas di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tapi kita belajar dari wanita ini, yang dikisahkan satu wanita yang tampil begitu luar biasa. Satu wanita yang tampil, saudaraku, yang begitu sangat menjadi suatu inspirasi iman bagi kita semuanya. Di mana saya beri tema pada renungan firman Allah saat ini, langkah yang tak terbendung. Kalau saya merenungkan apa yang dialami wanita ini, dia sudah lama untuk menyerah kepada keadaan. Tetapi wanita ini tidak demikian, dia punya langkah-langkah iman yang tak terbendung. Bagaimana keberadaan langkah iman yang tak terbendung itu, tidak pernah surut, putus asa, tawar hati di tengah-tengah tantangan hadangan yang sudah menghadang dia. Dan dia tahu dari segala yang menghadang itu, secara logika, secara pengertian yang dimilikinya, sudah tidak bisa lagi untuk dijadikan pengharapan. Tapi wanita ini pada akhirnya saya melihat bagaimana dia mengalami suatu mujizat Allah yang luar biasa. Langkah yang tak terbendung ini tidak pernah mengenal kata mundur. Hanya satu kata yang selalu muncul di benak hatinya, dan satu kata itu ialah maju. Apapun yang terjadi, dia meyakini satu kali saat nanti semua akan berubah. Satu kali saat nanti semua akan selesai. Ada istilah yang kita sudah dengar, yang sudah populer, badai pasti berlalu. Dan inilah sikap pola hati hidup yang dimiliki oleh wanita ini. Satu hari nanti badai akan berlalu. Satu hari nanti semua akan berubah. Itu sebabnya lah langkah hidupnya tidak terbendung, karena dia punya satu prinsip dalam hidupnya, dan satu prinsip itu adalah satu kata yang berkata maju. Seperti beberapa saat yang lalu kita sudah dengar firman Allah, dihambat tapi merambat. Bagaimana kondisi keadaan yang sedemikian ini adalah suatu kondisi keadaan yang tidak dapat dipadamkan, yang selalu senantiasa melangkah walaupun perlahan tapi pasti. Dan itulah yang telah dikisahkan, yang telah disaksikan oleh kitab suci, yang tentu kisah ini ditulis, saudaraku, bukan cuma sekedar untuk kita ketahui kisahnya,
Bukan sekedar untuk kita mengagumi akan wanita ini, luar biasa. Tetapi lebih dari itu, tentu firman Allah boleh memberikan suatu edukasi, memberikan suatu ajaran bagi kita, untuk kita menteladani, untuk kita memiliki pola sikap hidup yang dialami oleh wanita ini. Seperti yang dialami oleh wanita ini, kiranya itu juga boleh dialami oleh setiap kita. Itu sebabnya lah kiranya firman Allah ini boleh mendapat tempat di hati saudara semua, dikala saudara saat ini menghadapi suatu masalah-masalah yang sulit. Apatah lagi hari-hari terakhir akan menghadapi satu masa-masa yang kompleks, masalah-masa persoalan yang telah sesuatu melampaui segala apa yang ada. Tetapi jangan pernah kita untuk menyerah. Milikilah suatu sikap hati, langkah yang tak pernah terbendung itu melalui kebenaran firman Allah. Dan biarlah kiranya firman Allah ini boleh memberkati kita semuanya. Tentu kita menjadi penasaran, apa sih latar belakang, landasan kehidupan yang membuat wanita ini memiliki langkah-langkah yang tak terbendung. Menarik sekali untuk kita pelajari, dan biar kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya, dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita semuanya, dan firman ini boleh memberkati setiap kita semua. Sementara saya percaya firman disampaikan, Roh Kudus bekerja. Sementara firman Allah disampaikan, iman akan muncul di tengah-tengah keberadaan saudara. Sementara firman disampaikan, yang tawar hati, yang sudah mulai lemah, yang sudah mulai putus asa, dibangkitkan kembali. Bahwa Yesus tetap menjadi suatu pengharapan bagi kita. Yang dikatakan dia bukan sekedar ada di masa lampau keberadaannya, dan dia juga ada saat ini, dan dia ada sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang pertama saudaraku, kenapa wanita ini memiliki langkah yang terbendung? Itu dipengaruhi atau dikendalikan oleh pola pikir yang benar. Kalau dia dikendalikan oleh pola pikir saudaraku yang negatif, maka dia akan menjadi lemah. Semuanya akan redup dan akhirnya ditelan oleh keadaan dan jauh dari kenyataan untuk menjadi lebih dari seorang pemenang. Bagaimana saya boleh berkata bahwa dia punya pola yang positif, dia punya pola pikir yang benar saudaraku. Dia sudah berusaha, dia bukan pribadi yang tidak berusaha, dia tetap berusaha. Segala upaya apa yang dia bisa upayakan, dia telah upayakan. Tetapi bukan berarti apa yang telah diupayakan itu semuanya selesai bila mana sudah tidak ada jawaban lalu berhenti. Tetapi iman, keberadaan, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah berhenti. Karena dia tahu Tuhan ada berpihak kepadanya. Tuhan ada senantiasa menaruh kasih kepadanya. Dan Tuhan senantiasa menaruh kepedulian di dalam kehidupannya. Pola pikir yang sedemikian saudaraku adalah pola pikir yang senantiasa dipengaruhi oleh firman Allah. Kalau mungkin dia berpikir, oh karena ada dosa. Karena tidak dikatakan bahwa ini orang karena berdosa, tapi bisa juga seperti Yesus pernah menyembuhkan seseorang setelah berjumpa dengan orang yang telah disembuhkan. Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Itu ditulis dan dikisahkan dalam Yohanes pasal yang ke-5. Saudaraku, bagaimana orang yang telah lumpuh itu disembuhkan dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus di bait suci. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu tidak terjadi yang lebih buruk. Nah, mungkin bisa terjadi seperti itu. Karena itu adalah bentuk sebuah akibat yang disebut sebab dan akibat. Bisa juga itu dalam bentuk pendisiplinan Tuhan. Lewat semua peristiwa itu, dia boleh berpaling kepada Tuhan. Dia boleh kembali saudaraku kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Yang dahulunya mungkin dia tidak pernah memperdulikan firman Allah. Dia mungkin mesepelekan apa yang menjadi ajarannya. Tapi di manakala dia punya masalah, saudaraku, dia mulai teringat kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 119, saudaraku. Di mana dikatakan ayat yang ke-67. Pada waktu keberadaan hidup yang dahulu, dikatakan dia menyimpang dari firman Allah. Di mana keberadaan hidupnya pada masa-masa yang lalu, dia hidup
jauh dari firman Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Lebih lanjut dikatakan ayat 71 dalam Mazmur 119. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di sini kita harus melengkapi pola pikir yang benar. Bila mana kita mengalami suatu peristiwa, kalau Roh Kudus boleh mengingatkan, hati rohani kita berbicara, di mana Roh Kudus menginsafkan semuanya akan segala dosa kita. Mari kita mau pola pikir yang benar, bahwa ini adalah satu kesempatan untuk kita balik, untuk kita kembali kepada Tuhan, karena di dalamnya kita boleh belajar ketetapan-ketetapannya, di mana firman Allah akan memulihkan kita, dan firman Allah itu akan memberikan berkat-berkatnya, dan sekaligus menjadi jawaban dalam hidupnya. Bagaimana keberadaan kehidupan jikalau kita sudah benar? Jikalau kita sudah hidup dalam kebenaran, mungkin kita berpikir kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, ya pasti jauh dari masalah. Tetapi apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur dalam Mazmur 34? Mazmur 34 saya akan bacakan ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau kita terpengaruh dengan suatu mindset yang salah, yang tidak dikonsepkan dengan firman Allah, kita akan menjadi kecewa. Karena fakta berbicara dalam Mazmur 73, dalam kitab Maliaki pasal 3, dalam kitab Ayub juga dikatakan, tak kalah bagaimana ada orang benar, hidupnya saleh, hidupnya takut dengan Tuhan, tetapi selalu dirundung dengan masalah, dirundung dengan suatu persoalan. Tapi manakala dia melihat orang lain mujur-mujur hidupnya, bagaimana hidup mereka tidak ada masalah, bagaimana mereka hidupnya tidak ada persoalan, hidupnya semua enak, bagikan orang berjalan di dalam tol tanpa hambatan. Mazmur 73, dia berkata, hampir aku tergelincir, artinya terseret oleh suatu fenomena kehidupan yang dilihatnya. Untuk apa aku mempertahankan kekudusan? Padahal saudaraku, keberadaan kehidupan yang sedemikian ini adalah kehidupan yang Tuhan izinkan untuk memproses kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita, seperti dikatakan dalam Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar semakin hari semakin terang, sampai kepada terang rembang hari, saudaraku. Nah, di sini kita mau belajar dari peristiwa wanita ini. Mungkin wanita ini sudah hidup benar, sudah hidupnya sudah kudus, hidupnya dalam ketaatan demi ketaatan, tapi dirundung juga dengan suatu masalah kehidupan ini. Dia tidak pernah berkata, untuk apa aku memelihara hari Sabat? Untuk apa aku hidup dalam kebenarannya? Percuma. Lihat orang yang tidak takut dengan Tuhan, hidupnya sembrono pun tetap tidak ada masalah. Di sini saudaraku, pola mindset yang benar harus dimiliki oleh setiap kita. Kalau kita sudah hidup benar, saudaraku, percayalah, kalau Allah izinkan, pasti itu ada maksud-maksud yang baik di balik semua apa yang terjadi. Di mana firman Allah pernah berkata, membawa umatnya Israel kepada tanah perjanjian. Tapi di balik semua proses menuju ke tanah perjanjian, umatnya dibawa di padang gurun. Suatu tempat yang tidak nyaman, dikatakan tidak ada air, tandus dan kering. Suatu keberadaan hidup yang tidak menyenangkan, tapi itulah yang terjadi, yang Tuhan pimpin dalam hidupnya. Tetapi ketahuilah, Tuhan menyertai. Ketahuilah tiang awan, tiang api ada pada umatnya, yang tidak akan mungkin diingkari oleh Tuhan sendiri. Karena dia adalah Allah yang setia, yang telah diberi gelar namanya Immanuel. Artinya Allah yang beserta dengan kita. Dan dikatakan di sana ada banyak yang namanya ular yang ganas. Ada begitu banyak juga saudaraku yang namanya kalajengking. Itu gambaran bukan sudah hanya gersang tandus yang begitu sangat membuat manusia tidak enjoy. Di sana terancam, begitu banyak ancaman, ancamannya serius yang bisa boleh membawa kematian. Tetapi ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Dikatakan pada akhirnya untuk
membawa kebaikan. Dan itu dikisahkan di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-15 dan 16. Dikatakan pada akhirnya Tuhan membawa kebaikan. Pola pikir yang sedemikian, saudaraku, harus melandasi hidup kita. Manakala kita sedang terjadi, percayalah, yakinlah, sekali Tuhan itu baik, dia tidak pernah berubah untuk menjadi tidak baik. Selagi dia menjadi terang hidup, dia tidak pernah berubah untuk kendor atau redup terangnya. Dia tetap menunjukkan kualitasnya yang sama seperti yang dahulu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang pertama, saudaraku, betapa pentingnya kita mengendalikan pola pikir kita. Tak kala Yusuf mengalami begitu besar penderitaannya, yang tidak lagi ada harapan yang bisa menolong dia dari siapapun, dari orang yang sangat dicintainya yaitu ayahnya sekalipun, tidak bisa. Tetapi begitu luar biasanya Yusuf mampu melangkah dengan langkah yang tak terbendung. Dia berkata, bagaimana kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, tapi Allah mereka-reka yang baik. Dan itu adalah suatu kehidupan yang dikendalikan oleh pola pikir yang benar. Dan orang yang dilengkapi dan dikendalikan dengan pola pikir yang benar, dia tidak akan pernah surut langkahnya. Sekalipun bendungan, tantangan, rintangan menghadang di depannya, dia tetap meyakini, dia tetap mempercayai bahwa satu hari akan semua berlalu. Satu kali saya akan melihat indahnya hidup ini yang Tuhan telah adakan dalam kehidupannya. Bagian yang kedua, saudaraku, bagaimana wanita ini, saudaraku, langkahnya tidak terbendung, dikendalikan oleh iman kepada Tuhan. Orientasi hidupnya bukan kepada yang terbatas. Walaupun yang terbatas itu bisa memberikan pengharapan. Uang bisa memberikan pengharapan. Kedudukan, pangkat, jabatan bisa memberikan pengharapan. Tidak bisa kita bantah. Akal sehat, ilmu pengetahuan, itu ada sesuatu yang bisa memberikan jawaban. Tapi semua terbatas. Bagaimana wanita ini tak kala dia telah berjuang, mempergunakan yang memungkinkan semua bisa diatasi melalui tabib-tabib yang tentu sudah profesional dalam bidangnya, sudah menjadi pakarnya, tetapi tidak juga bisa memberikan jawaban. Yang dia sudah memiliki keuangan, yang kita tidak bisa membantah, keuangan juga adalah bagian yang bisa memberikan jawaban. Tetapi firman Allah juga memberikan sebuah fakta bahwa ternyata kekayaan keuangan itu terbatas. Tidak bisa memberikan suatu kepastian yang menjamin secara utuh. Ada orang berkata, orang bisa membeli ranjang yang begitu mewah, tapi tidak bisa memberikan orang bisa tidur dengan nyenyak. Karena semua itu tidak hanya tergantung dengan fasilitas yang ada, tapi ketenangan batin hati, bahkan mungkin sukacita damai sejahtera dalam hidupnya yang akan membuat dia bisa tidur dengan baik. Walaupun kenyataannya fasilitas itu juga membawa dampak yang bisa memberikan manusia boleh hidup dan boleh tidur dengan baik. Tetapi wanita ini, saudaraku, imannya tidak dikendalikan oleh keadaan itu. Sehingga manakala uang sudah tidak bisa bicara, manakala para ahli dengan segala bidangnya, dengan segala kemampuannya, mereka sudah profesional, mereka sudah pakarnya, tapi tidak pernah surut langkahnya. Dia tidak pernah terbendung langkahnya oleh segala apapun yang membendung, karena imannya tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi imannya dikendalikan kepada Kristus. Karena dia berkata, asal dapat kujamah jubahnya aku sembuh. Setelah dia mendengar berita tentang Yesus, bagaimana dikisahkan dalam Markus pasal yang ketiga, dikatakan ayat ke-10, begitu banyak orang yang juga telah menjamah jubah Yesus, mereka sembuh. Bahkan kalau sudah baca di dalam Markus pasal 6 ayat 56, nanti sudah bisa membaca ayatnya itu di layar HP saudara. Di sana dikisahkan mereka memohon untuk menjamah jubah Yesus dari segala penyakit yang dialaminya, dan mereka mengalami kesembuhan. Berita-berita yang demikian didengar, berita-berita demikian telah diterima oleh wanita ini. Oh, asal dapat kujamah jubahnya, aku sembuh. Seperti yang dikisahkan dalam Markus pasal 3 ayat 10, dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-56.
Bahkan bukan hanya mereka yang menjamah, Yesus bersedia menjamah. Tapi wanita ini saudaraku, dia itu berkata, asal dapat kujamah jubahnya aku sembuh. Terinspirasi begitu banyak kesaksian, terinspirasi begitu banyak kebenaran yang telah dibuktikan oleh pribadi Yesus dalam pelayanannya. Berapa banyak juga kita sudah mendengar banyak kesaksian. Berapa banyak juga saudaraku, sudah telah banyak kali mendengar firman Allah. Apakah kesaksian firman Allah ini mempengaruhi saudara? Yang boleh mengarahkan iman saudara untuk terarah kepada Tuhan, sehingga langkah-langkah kita tidak terbendung? Atau kesaksian ini hanya satu yang kita dengar lalu berlalu begitu aja? Ataukah kita waktu mendengar firman Allah, apakah setelah itu kita berlalu begitu aja? Maka kita tidak akan pernah memiliki suatu kendali iman yang akan membuat langkah kita maju dengan tak terbendung oleh apapun. Tapi wanita ini telah mendengar dan dia berkata, ini saatnya. Bukan hanya mereka yang mendengar dan mereka yang telah memperoleh kesaksian, tapi ini saatnya aku yang mendengar. Aku juga mengalaminya pada saat sudah mendengar firman Tuhan. Ini saatnya untuk saudara tidak berhenti untuk mendengar. Dengar baik-baik apa yang saya katakan. Saatnya saudara tidak hanya mendengar ada firman Tuhan yang berkuasa, tapi saatnya saudara mengalami kuasa firman Allah itu. Saatnya saudara mendengar ada janji yang Tuhan janjikan. Saatnya janji itu tergenapi atas saudara. Biar saudara sementara mendengar firman ini, saudara berkata amin untuk semua firman Allah ini. Dan saudara mulai bergerak, bangkit. Sekalipun kondisi keadaan yang lainnya sudah tidak bisa berikan jawaban seperti wanita ini, bangkit dari keadaan itu untuk melangkah, saudaraku, menuju ke tempat di mana Tuhan izinkan untuk kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri, untuk tidak pasif, untuk tidak berdiam diri, untuk tidak hanya, saudaraku, ngelongso dengan segala konsep, tidak ada yang menolong, tidak ada yang memperduli, tidak ada lagi yang mau tahu. Konsep-konsep demikian itu, saudaraku, penghalang-penghalang demikian, bagikan bendungan-bendungan, semua dapat dilewati. Dan dia berkata, asal dapat kujamah jubahnya aku sembuh. Walaupun mungkin dia harus berjalan, jatuh bangun, dengan kondisi tubuh mungkin dia sudah tidak lagi mampu untuk mengangkat dirinya. Karena saya tahu bagaimana kalau seorang wanita sudah sekian tahun, 12 tahun meleleh darah, saudaraku, saya bisa mengerti bagaimana dia kurus kerempeng, bagaimana dia menjadi lemah, bagaimana HB-nya mungkin drop. Dan itu semua sangat tidak memungkinkan bagi seseorang bisa bangkit berdiri. Tetapi imannya yang telah membuat dia untuk dia bangkit, saudaraku. Dan kalau dia punya iman demikian, ada kekuatan yang mengalir tanpa dirasakan, tanpa dimengerti, mengalir untuk dia melangkah. Dan setiap langkah yang dia jalani, walaupun belum mencapai kesembuhan secara nyata, itu mujizat demi mujizat. Kalau hari ini saudara sudah melangkah, saudaraku, itu mujizat. Kalau hari ini sudah bisa melangkah, itu satu kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan di tengah-tengah saudara tidak punya kekuatan untuk melangkah. Sementara saudara belum mengalami suatu zaman secara total untuk menyelesaikan persoalan. Jalankan terus, arahkan terus iman saudara untuk kita melangkah. Bagaimana iman itu juga, saudaraku? Dia tidak melihat keadaan. Gua ini wanita yang meleleh darah. Menurut apa yang dikatakan dalam Imamat, di mana dikisahkan di dalam Imamat pasal yang ke-15 dikatakan bahwa aku ini wanita yang meleleh darah, najis. Dia tidak lagi memandang, oh aku ini orang berdosa, oh ini aku orang yang begitu banyak kesalahannya, oh mungkin aku sudah tidak lagi mendapat tempat di pandangan orang lain. Tetapi saya mau beritahu saudara, mungkin orang lain tidak memberi tempat di hati saudara, tapi ada satu tempat yang masih membuka hati bagi saudara. Dan tempatnya adalah Yesus yang hatinya terbuka bagi kita. Di mana Yesus berkata, siapa yang datang kepadaku, tidak pernah aku tolak dia. Apapun kondisi keadaan saudara, sudah tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Karena di dalam kitab firman-Nya dikatakan bahwa Allah berkenan untuk ditemuinya. Bahkan dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 19, belum pernah dia menyuruh keturunan Yakub untuk mencari dia dengan sia-sia.
Hari ini saudaraku, kendalikan iman kita. Jangan kepada keadaan, jangan pada situasi. Sama seperti orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Dia berkata, bagaimana aku bisa sembuh? Tidak ada orang yang nolong aku. Bila mana kolam itu mulai bergoncang, ada seorang malaikat menggoncang, dan siapa yang mencemplungkan lebih dulu, menceburkan diri kepada kolam yang digoncangkan itu, sembuh apapun penyakitnya. Waktu Yesus bertanya, maukah kamu sembuh? Dia berkata, bagaimana bisa aku sembuh? Tidak ada orang yang menolong aku. Wanita ini tidak terpengaruh dengan keadaan. Oh, tidak ada yang menolong aku, tidak ada yang mau peduli dengan aku. Seharusnya seyogianya orang-orang itu berkata, oh ini Yesus ada, ayo aku bantu kamu, aku gendong kamu, aku papa kamu. Mungkin dia akan dibantu dengan fasilitas apapun untuk bisa dipertemu dengan Yesus. Tetapi semua itu tidak mendapat tempat di hati orang banyak. Bahkan dia mungkin berdesak-desakan, saudaraku. Tidak lagi memberi kesempatan seolah-olah dalam tanda petik, saudaraku. Tapi wanita tak pernah surut. Lalu dia berkata, aku mundur dah. Dari segala yang kuperjuangkan, tidak ada sesuatu yang memungkinkan. Aku sudah berlelah, aku sudah capek, aku sudah berjuang, hasilnya sudah tidak ada juga, aku mundur. Tapi tidak demikian, iman yang selalu dikendalikan, yang tertuju pada Kristus. Karena dikatakan jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang dikatakan syukur kepada Allah dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Yang memberikan kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu beri teguh, ayat yang ke-58 dalam 1 Korintus 15. Jangan goyah. Giatlah selalu pekerjaan Tuhan. Karena jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya belajar dari wanita ini. Dia maju. Baru-baru ini saya melihat seseorang yang mengalami suatu masalah. Dia sudah stroke. Dia berupaya untuk olahraga agar dipulihkan dari kondisi stroke-nya. Dan puji Tuhan, dia mampu mengendarai sepeda walaupun harus pakai sepeda dengan 3 roda. Dirancang sedemikian rupa untuk dia boleh berjalan tanpa ragu untuk dapat jatuh. Tapi akhirnya dia jatuh juga. Dan akhirnya apa? Patah dan tempurungnya bagian pinggangnya pecah, harus dioperasi. Bagaimana keberadaan orang ini? Dia berkata, kenapa ini terjadi? Kenapa ini aku alami? Di mana Tuhan yang beserta aku? Tapi saya berkata, kalau kamu terus mengungkapkan perkataan seperti ini, kamu semakin lemah. Kalau terus kamu mengonsumsi perkataan-perkataan ini, kamu akan semakin tidak berdaya. Kamu akan ditelan oleh keadaan. Tapi kalau kamu berkata, ada Yesus, ada Allah yang baik, yang merancangkan yang baik di balik semua yang terjadi. Dia fokuskan dan kendali kepada iman, kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Di tengah-tengah kecelakaan sekalipun akan terbit suatu cahaya fajar yang boleh memberikan masa depan kepada kita. Seperti dikatakan dalam kitab Amsal. Amsal 23 dikatakan, ayat 18, dikatakan di sana bahwa sungguh masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku, bagaimana iman saudara? Apa iman saudara terpengaruh oleh keadaan, oleh situasi yang ada? Berapa banyak kadang-kadang kita akhirnya terhentikan langkah kita oleh bendungan karena kondisi keadaan. Orang itu mengecewakan. Orang itu selalu membuat aku masalah. Itu yang menjadi persoalkan terus. Maka saudara tidak akan pernah melihat. Kalau wanita yang berkata, orang itu ini dan itu menjadi alasannya, maka dia tidak pernah mengalami mujizat. Bagian ketiga, saudaraku, perjuangan yang tidak sia-sia. Perjuangan yang membuahkan hasil. Iman itu bukan sekadar teori. Oh, aku percaya Tuhan. Itu satu hal yang baik. Tapi iman yang dikehendaki Tuhan bukan cuma aku percaya Tuhan, tapi iman yang dibuktikan dengan kenyataan untuk dia menjalankan, mewujudkan dengan perbuatan-perbuatan. Seperti kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Seperti dikatakan, tubuh tanpa roh mati adanya. Iman pengakuan itu baik, tetapi iman itu juga harus dibuktikan dengan sikap yang nyata, yang diperjuangkan dalam keberadaan hidup kita ini. Dikatakan, asal dapat kujamah jubahnya aku sembuh.
Apa jubah itu kalau saat ini, saudaraku? Dalam Mazmur pasal 107, saya akan bacakan. Ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkan mereka dari liang kubur. Saudaraku, apa yang dikatakan, saudaraku? Disampaikan firman-Nya dan dia pegang firman-Nya, disembuhkannya mereka. Satu kali, tak kala ada orang sakit kusta yang berjumlah 10 orang, berseru-seru, kasihani aku ya Yesus, anak Daud, aku yang sakit. Yesus berkata, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka mengerti bahwa kalau seorang sudah sembuh, imamlah yang akan menentukan itu. Dan tak kala Yesus berkata, tunjukkan dirimu pada imam-imam. Arti, saudaraku, dia sudah mengalami kesembuhan, dan proses kesembuhan sudah terjadi. Dia pegang dari 10 sakit kusta itu, dia berjalan terus. Mungkin langkah yang pertama belum ada perubahan, langkah kedua belum ada perubahan, tapi di tengah perjalanan, kitab suci berkata dalam Lukas pasal ke-17, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Artinya apa? Mereka berpegang terus kepada firman Allah. Jangan untuk melepaskan pengharapan kita dalam firman Allah. Seperti yang Tuhan pernah berkata kepada Yosua dalam Yosua yang pertama ayat 7-8 berkata demikian. Jangan takut. Jangan kamu menjadi tawar hati. Jangan kamu menjadi lemah. Bagaimana kondisi keadaan kita? Yang mungkin saat-saat yang lalu kita memiliki suatu kondisi yang tidak pernah menjadi lemah, tapi mulai saat ini mulai lemah. Sudah mulai tidak lagi ada kekuatan, tapi pada saat ini sudah mendengar firman Tuhan. Seperti Tuhan ngomong pada Yosua, maka kembali lagi, mungkin bagaikan kondisi yang sudah leleh, mulai bangkit lagi, mulai dibangun lagi. Bahwa sungguh perjuanganku tidak akan sia-sia, dan aku akan menghasilkan sesuatu seturut seperti yang difirmankan. Disampaikannya firman-Nya dalam Mazmur 107:20, maka disembuhkannya mereka. Waktu disampaikan firman-Nya, tunjukkan dirimu pada imam-imam, maka dipegangnya dan firman itu dijalaninya. Apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Sementara saudara pegang firman-Nya, seperti yang Tuhan katakan pada Yosua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan merenungkan dan memperkatakan kitab tertulis siang dan malam, maka perjalananmu akan dibawa beruntung dan berhasil. Yosua yang pertama 8 dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan siang dan malam, dan bertindak dengan hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka perjalananmu akan dibawa beruntung dan berhasil. Bagaimana wanita tetap dia pegang asal dapat pujama jubahnya. Dia tetap pegang terus firman Tuhan itu. Dia tetap terus pegang firman Tuhan itu. Dan pada akhirnya, saudaraku, segala perjuangannya tidak menjadi sia-sia. Dan dia mengalami kesembuhan. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan sembuhlah engkau mulai saat ini. Dan sejak saat itulah dia mengalami kesembuhan yang total. Bukan hanya kesembuhan yang total, tapi dia boleh mengalami pembaruan imannya dan keselamatan yang Tuhan berikan. Saya akan baca ayat yang terakhir dalam Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan 32 ayat 47. Seperti yang demikian dikatakan firman Tuhan, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu. Bagaimana saudara menerima perkataan firman Allah? Tuhan berkata, itu bukan perkataan yang hampa. Itu bukan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh manusia, tapi itulah perkataan yang diucapkan oleh Allah. Seperti sidang jemaat di Tesalonika, bagaimana menjadi teladan iman bagi setiap orang percaya. Karena jemaat Tesalonika, waktu mendengar firman Allah, dia mengonsepkan bukan menerima itu sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai perkataan Allah. Kalau hari ini Anda mendengar firman Allah, bukan mendengar dari perkataan saya, tapi firman Allah yang berkata, dan firman Allah yang berkata, dikatakan perkataan-perkataan itu bukan perkataan yang hampa, tapi itulah hidupmu. Artinya itulah yang akan menentukan keberadaan hari-hari yang kita jalani. Dan firman Allah datang, saudaraku, adalah untuk memberkati kita. Firman Allah datang untuk membawa kesaksian yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan firman Allah datang untuk membawa kita terus hidup dalam pengharapan, tampil menjadi lebih dari seorang pemenang pada saat ini. Kalau saudara mengalami seperti ini, putus asa, menyerah, menggerutu, ngomel, semua tidak akan membawa perubahan. Tapi saudara tetap pegang firman-Nya, terarah terus imannya kepada Kristus, terus melangkah di dalam firman kebenarannya. Pada satu kali
Iman yang sudah jalani akan membawa perubahan. Dan sudah akan berkata, sungguh Yesus itu nyata, bukan hanya di masa lampau, tapi nyata saat ini. Dan sudah akan berkata, sungguh bukan hanya menjadi pengalaman orang lain, tapi ini juga menjadi pengalaman kita semuanya. Dikala kita mengalami semua, kendalikan pikiran kita, supaya kita tetap punya pikiran yang benar. Kalau itu karena kesalahan kita, dikala kita tertindas itu baik bagiku, bersyukur, karena itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Kalau itu mengalami karena kita sudah hidup benar, bersyukur, karena Tuhan sedang meningkatkan proses hidup kita, jalan orang benar, semakin hari semakin terang, sampai pada terang rembang hari. Di tengah keadaan sudah tidak memungkinkan, hanya satu, kita berkata, bagi Yesus tidak ada yang perkara mustahil. Arahkan iman kita, percayalah dia peduli, dia mau tahu. Sekalipun kondisi keadaan, semua tidak ada yang peduli, Yesus tetap peduli. Yesus mau tahu dengan saudara. Bagian akhir saudaraku, mari kita tetap pegang firman-Nya. Jalani terus, satu kali. Firman Allah itu menjadikan kenyataan. Firman itu berkata, langit dan bumi akan lalu, tapi perkataanku tinggal kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dengan segala keterbatasan, dengan segala penuh kekurangan, tapi dengan keyakinan hamba telah sampaikan, dengan satu keyakinan pula, Engkau tidak akan pada membiarkan firman-Mu kembali dengan sia-sia. Biar kiranya firman Allah ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi setiap kami, boleh memberikan pengharapan bagi setiap kami, tapi firman ini juga Tuhan boleh memberikan suatu kekuatan, boleh membangkitkan gairah bagi setiap kami. Seperti wanita ini Tuhan, boleh dibangkitkan di tengah-tengah keadaan apa yang sedang dialaminya. Kiranya ini boleh membangkitkan setiap saudara-saudara kami, tampil lebih dari seorang pemenang. Bukan sekedar suatu ungkapan slogan yang kosong, tapi menjadi sebuah kenyataan untuk memberi kesaksian bagi banyak orang. Lewat peristiwa yang dialami oleh kami, boleh memberikan suatu pengharapan bagi mereka yang sudah berada di dalam kondisi yang tidak memungkinkan, untuk melihat bahwa ada satu pribadi yang masih menjadi pengharapan, jawaban, karena mereka boleh melihat Engkau yang begitu besar mengasihi mereka. Tuhan, berkati firman-Mu ini atas setiap kami, meteraikan atas setiap kami, dan lewat ini firman Allah, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, tidak hanya mendengar ada janji, mengalami janji. Kami tidak hanya sedang mendengar ada suatu jawaban, tapi benar-benar kami boleh memperoleh jawaban. Apa yang telah kami dengar, kesaksian, dan firman seperti wanita yang telah mendengarnya, kiranya boleh menjadikan suatu kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami semua, memberkati kami semua, segala puji, segala kemuliaan, keagungan kami persembahkan kepadamu. Dan sekarang sampai selama-lamanya, kiranya anugerah, rahmat, kasih setia dari Bapa di sorga terlimpahkan dengan limpahnya atas setiap kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang memberkati kami dengan penuh limpah damai dan sejahtera, dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang berkat ini turun melimpah memberkati kami semua mulai sekarang ini Tuhan, sampai Maranatha, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi.